Ang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa berkumpul, bertatap muka di tempat yang insya Allah dimuliakan, dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Juga semoga ikhtiar kita di dalam thalabul ilmi dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Nah, insya Allah kita melanjutkan pembahasan pekan kemarin berkenaan dengan syarah Riyadhus Shalihin bab tobat hadis ke-6 ya, yang mana di pertemuan sebelumnya ya, kita disuguhkan satu kisah pertaubatan dari sahabat Ka'ab bin Malik, yang mana beliau dengan jujur berkata terus terang kepada Nabi SAW bahwa ia tidak ikut perang semata-mata karena memang rasa malas atau memang tidak ingin gitu. Padahal pada waktu itu Ka'ab bin Malik dalam kondisi yang sangat prima baik fisik mentalnya juga terkait dengan pesak gitunya Pak. Nah, pesakna dalam arti ketika sahabat lain bingung mencari tunggangan, Ka'ab bin Malik sudah menyiapkan 2 tunggangan sekaligus. Ketika sahabat lain sibuk mencari alat perang, nah, sahabat Ka'ab bin Malik itu sudah lebih dari cukup alat perangnya, baik pedang gitu ya, kemudian baju perang dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi Ka'ab bin Malik semata-mata tidak ikut perang karena memang rasa malas kalau kita pahami, rasa malas atau ketidakinginan ia untuk berperang dan Rasulullah SAW pun menghukum Ka'ab bin Malik sebab ia tidak ikut perang. Karena perang pada waktu itu menjadi fardu ain atau kewajiban bagi setiap individu yang hidup ketika itu. Nah, di tengah kaum munafik yang mereka itu membuat alasan-alasan untuk menutupi kebohongannya, tetapi Ka'ab bin Malik itu berani berkata jujur. Nah, padahal kesempatan untuk berbohong itu sangat-sangat terbuka. Yang pertama, beliau adalah sahabat yang mengikuti Bai'atul Aqobah, janji di Aqobah di Mekah, yang mana isi janjinya adalah siap sedia menerima hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Yang kedua, beliau tidak pernah absen mengikuti peperangan sebelumnya kecuali perang Badar. Sebab perang Badar itu tadinya bukan perang, tapi untuk mencegat kafilah dagang, sehingga tidak ada orang yang dicela terkait sahabat yang tidak ikut perang Badar. 2 itu. Yang ketiga, kedudukan Ka'ab bin Malik di tengah para sahabat itu mulia dan terhormat. Nah, buktinya apa? Ketika ada salah seorang sahabat ditanya oleh Rasul, kemana Ka'ab bin Malik? Nah, sahabat ini menjawab, Ka'ab bin Malik sedang melak cangkeng mun bahasa Sunda.
dalam arti sedang bersantai. Nah, maka sahabat Mu'adz bin Jabal menimpali gitu ya. Waihak gitu ya, celaka kamu. Nah, kenapa celaka? Tidaklah yang aku dengar, yang aku lihat dan aku saksikan dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Nah, jadi kesempatan untuk berdusta itu sangat terbuka lebar. Tapi sahabat Ka'ab bin Malik justru memilih untuk jujur. Nah, agar cerita atau kisah ini bisa terbayang atau tersambung dengan pertemuan sebelumnya, maka kisah peperangan yang tidak diikuti oleh Ka'ab bin Malik adalah perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini disebut juga perang Usra atau perang Jaisatul Usra. Nah, Usra itu Usra ya. Nah, inna ma'al usri yusra. Nah, usrun itu apa? Kesulitan. Nah, jadi ketika itu di tahun ke-9 Hijriah, kaum muslimin di Madinah mengalami paceklik, kemarau berkepanjangan. Yang kemarau di Madinah itu 45 sampai 50 derajat. Nah, di kita berapa Pak? 36 juga sudah sangat panas. Di sana 45 sampai 50 derajat. Dan kebetulan beberapa hari menjelang perang Tabuk, panen akan segera dilaksanakan. Jadi tos halodo terus menerus ya Pak. Saminggonen gitunya. Beberapa hari yang akan datang justru mau panen. Bertepatan dengan perang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perang ini terjadi karena pasukan Romawi Timur yang pusatnya di Konstantinopel, gitu ya, menganggap bahwa keberadaan Islam yang semakin kuat. Apa bukti keberadaan Islam semakin kuat? Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah. Yang di sana terdapat satu kaum yang paling kuat di Jazirah Arab, yaitu suku Quraisy. Suku Quraisy dulu yang mengusir Rasul, hari ini justru ditaklukkan. Nah, wajar pasukan atau negara Romawi Timur ini merasa terancam. Nah, sehingga pasukan Romawi ini membuat atau mendirikan tenda-tenda di perbatasan-perbatasan sekitar Tabuk. Nah, gitu ya, yang jumlah pasukannya 200.000 orang. 200.000 orang. Nah, karena banyak kafilah dagang yang melewati Tabuk untuk menuju Mekah dan otomatis melewati Madinah, gitu ya. Nah, ini Tabuk, gitu ya. Jadi orang-orang itu banyak yang berdagang ke Mekah. Nah, ketika ke Mekah pasti melewati Madinah. Nah, kabar tentang pasukan yang mendirikan kemah di Tabuk sampai kepada Rasulullah, wasilahnya melalui kafilah dagang. Maka mau tidak mau Rasulullah harus menyiapkan pasukan. Kalau tidak, 200.000 orang ini akan menyerbu kota Madinah.
dan kota Madinah akan tinggal nama saja. Karena Romawi itu adalah negara adidaya, negara terkuat pada waktu itu selain negara Persia. Nah, gitu ya. Dan biasanya Rasulullah itu menyembunyikan kemana berangkat, kapan berangkat, gitu ya. Siapa saja yang boleh ikut. Biasanya disembunyikan, dirahasiakan. Hanya diberitahu kepada panglima-panglima saja. Khusus perang Tabuk, Rasulullah itu mengumumkan secara umum kepada seluruh kaum muslimin dan wajib untuk seluruh kaum muslimin yang memang layak dan siap berperang. Maka terhimpunlah 30.000 pasukan. Nah, 30.000 melawan 200.000. Nah, gitu ya, 200.000. Nah, karena kondisinya kemarau, karena kondisinya paceklik, nah, maka gitu ya, para sahabat itu banyak yang menyumbang, gitu ya. Jadi selain Rasulullah mengumumkan secara publik tentang perang ini, Rasulullah juga mengumumkan kepada para sahabat siapa yang mau menyumbangkan hartanya untuk perang Tabuk. Maka yang pertama sahabat Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya. Seluruh, Pak. Rumahnya, kendaraannya, nepikeun ka parabot gitu ya, disumbangkan semuanya. Maka apa yang disisakan? Allah dan Rasulnya. Nah, ya, luar biasa. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab. Tadinya mau sama seperti Abu Bakar, tapi oleh Rasul dilarang. Sehingga Umar bin Khattab menyerahkan setengah dari harta yang dimilikinya. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, beliau menyumbangkan kekayaan berupa perak senilai 200 uqiyah. Nah, 200 uqiyah. Kemudian ada sahabat Asim bin Adi, beliau juga bersedekah 1 wasak kurma. Nah, 1 wasak itu 600 kilogram. Nah, berarti sekitar 6 kintal. Gitu ya, sedekah kurma. Nah, setengah ton lebih. Dan yang paling terkenal adalah sahabat Utsman bin Affan. Beliau menyumbangkan 900 ekor unta, 1000 ekor kuda, dan 1000 dirham. Nah, berarti luar biasa ya Pak. 900 ekor unta, 100 ekor kuda. Kuda nanti sanes kuda kacang, kuda perang, gitu ya. Yang harganya kalau hari ini miliaran. Dan 1000 dirham. Nah, ya, 1000 dirham. Nah, walaupun gitu ya, walaupun para sahabat menyumbang gitu ya, tetapi kebutuhan pasukan belum tercukupi. Bahkan ada sahabat yang hanya berbekalkan 1 butir kurma. Nah, sehingga ketika dia lapar, diemut, dikeluarkan, diasupkan deh. Nah, gitu ya. Padahal perang Tabuk berapa lama Pak? 50 hari. 30 hari untuk perjalanan bolak-balik dan 20 hari menetap di Tabuk. Tetapi
pasukan Romawi ternyata cemen. Nah, mereka kabur dari wilayah Tabuk dan tidak ada atau tidak terjadi peperangan atau kontak fisik. Nah, ya, jadi tidak ada kontak fisik. Tetapi dampak dari perang Tabuk yang walaupun tidak ada kontak fisik adalah menegaskan kekuatan politik dan militer Islam di semenanjung Arab, menunjukkan keberanian dan kegigihan pasukan kaum muslimin, dan yang ketiga, perang Tabuk menyimpan kisah penyesalan orang-orang jujur, ikhlas, dan memisahkan mana yang munafik dan mana yang benar-benar setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabilah-kabilah yang sebelumnya mendukung atau berafiliasi dengan Romawi banyak yang mengadakan atau mendukung pasukan atau pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, jadi luar biasa. Didatangan 200.000 teh, gitu ya, tidak ditunggu tapi didatangi. Nah kemudian berkaitan dengan jarak, gitu ya, bahwa jarak Tabuk dengan Madinah itu saya gambarkan seperti jarak Ciamis Surabaya. Nah Ciamis Surabaya itu kurang lebih 647 km. Nah gitu ya, 647 km. Sedangkan jarak Madinah Tabuk itu 683 km. Dan tidak semua sahabat memiliki tunggangan. Ada sahabat yang berjalan kaki. Nah, nyikreuh ngeureuh ka Surabaya di Ciamis. Nah, bisa dibayangkan 30 hari. Nah, 15 hari dengan bekal seadanya. Sedangkan Ka'ab bin Malik yang punya kendaraan, punya senjata, bahkan kebunnya mau panen, malah tidak ikut. Tetapi beliau Ka'ab bin Malik itu jujur mengakui kesalahan dan menerima setiap konsekuensi dari kejujurannya atau dari kesalahannya. Maka di antara hukuman dari Rasulullah SAW kepada sahabat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lain yaitu Murarah dan Hilal adalah wanaha Rasulullah SAW an kalamina ayyuhas salasah min baini man takhallafa anhu. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal. Kenapa tidak boleh berbicara? Karena tidak ikut perang, diasingkan. Nah, teu ditanya. Nah, maka kata Ka'ab bin Malik, pajtanabana annasu. Maka orang-orang pun sejak saat itu mengubah sikap dan menjauhi kami. Hatta tanakkarat li pinapsil ardu, sehingga bumi terasa asing bagiku. Maksudnya pamahia bil ardi allati a'rifu, seolah-olah bumi yang aku pijak ini bukanlah bumi yang aku kenal. Nah, anu asalna galecok ngobrol gitunya silih taros
ayeuna mah jara medud, tidak mau berbicara dengan 3 orang ini. Palabisna ala dzalika khamsina lailah. Dan keadaan seperti ini berlangsung selama 50 hari. 2 bulan kurang ya Pak. Teu ditaros. Teu ditaros teh sanes ku saurang, tapi seluruh kaum muslimin. Amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Lamun anu 2 deui mah muroroh sareng hilal nyumput di bumi na masing-masing. Naon yabkiyani? Teu weleh ceurik. Wa ama anapun abdi pakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Abdi teh nu pangorana, nu pangkuatna tibatan duaan eta. Fakuntu akhruju, maka abdi teh keluar gitu. Biasa we abdi mah keluar. Fa asyhadu shalah ma'al muslimin, salat berjamaah. Wa atufu fil aswaq, abdi biasa ka pasar. Wala yukallimuni ahadun, tapi teu aya saurang oge nu kersa nyarios sareng abdi. Wa ati Rasulullah sallam pa assalamu alaihi. Nah, hiji waktos kitunya abdi teh nepangan Rasulullah, lajeng ngucapkeun salam ka anjeunna. Tah eta teh sarengse salat. Pa aqulu fi nafsi, nya abdi teh nyarios dina hate ngegerentes, hal harraka syafataihi bi raddas salam amla. Nah, Rasul teh nya boa bakal kitu nya ngagerakeun lambaina kitu nya pikeun ngajawab salam apa moal kitu. Nah, jiga mah henteu berarti nya jawab salam oge teu dijawab. Teu eleh geleng. Summa usolli qoriban minhu, nya abdi teh salat sagedengeun anjeunna. Wa asarikuhun nadhar, nah kali-kali kitu nya melong ka anjeunna. Fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilayya. Lamun abdi nuju salat, Rasulullah teh melong ka abdi. Wa idza tafattu nahwahu a'rada anni. Tapi pami abdi melong ka Rasulna teh ngabalieur. Nah, jika nama larangan ngalieuk teu acan aya jigana kitunya. Tiasa keneh luak lieur. Hatta idza qala dzalika alayya min jafwatil muslimin. Terus gitunya Pak berhari-hari teu ditanya ku saha wae oge. Masaitu hatta tasawwartu jidaroha iti Abi Qatadah. Dugi ka hiji waktos abdi teh jalan-jalan lajeng naik kana pager bumina Abu Qatadah. Saha Abu Qatadah teh? Wa huwa ibnu ammi, eta teh sepupu. Wa ahabbun nas ilayya, sarta Abu Qatadah teh jalmi nu paling dipika cinta ku abdi. Artosna caket pisan ya Pak. Cik di antara penduduk Madinah teu aya nu naros sugan atuh ieu mah. Keur mah wargi oge caket. Silih mika cinta karena Allah. Nah, piraku meureun nya. Matakna supados teu kapenak ku batur naik kitu nya kana pager jigah maling kitu nya. Pasalamtu alaihi, nya abi teh ngucapkeun salam. Pa wallah, maka demi Allah
ma radda alayya salam. Abu Qatadah teh teu ngajawab salam acan. Faqultu lahu lajeng abdi teh nyarios ka anjeunna, ya Aba Qatadah, yeuh Aba Qatadah, ansuduka billah kitu nya. Naha pan anjeun teh apal kitu nya. Anni uhibullah wa rasulah, abdi teh cinta ka Allah sareng rasulna. Pasakata jempe Abu Qatadah teh. Panasyad tuhu ditaros deui pasakata jempe. Paudtu diulangi panasyad tuhu ditaros deui. Pakola nya weh ngawaler, Allah wa rasulahu a'lam. Allah sareng rasulna langkung uningan. Nya tidinya teh pafadot ainaya. Ceurik Pak. Nah, gitunya keluar cipanon teh gitunya. Wa tawallait hatta tasawartul jidar. Nah, gitunya. Nya weh abi teh uih gitunya. Lewat mana? Lewat pager deui. Pabaina ana amsi pisukil Madinah. Nalika abdi teh gitunya jalan-jalan di pasar Madinah. Ida nabatiyu min nabati ahli Syam. Tiba-tiba aya patani ti negeri Syam. Mimman qadima bit'am anu anjeunna teh gitunya ngajual bahan makanan di pasar Madinah. Nya naros si petani eta teh may yadullu ala Ka'b bin Malikin, cik cenah ari Ka'b bin Malik teh nu mana di mana. Patopikon nas yusiruna lahu ilayya, nya jalmi-jalmi teh nunjukkeun masihan isyarat ka abdi cenah kitu nya. Tuh itu merenya hatta ja'ani tuk dugika si petani eta teh nyumpingan Ka'ab bin Malik. Pada fa'ilayya kitaban sarta ngadugikeun serat min Maliki Ghassan ti Raja Ghassan. Nah, kitu nya. Nya weh dibaca kitu tah. Eusina teh naon? Amma ba'du. Nah, setelah itu fa innahu qad balaghana, kami mendengar kata Raja Ghassan, anna sahibaka qad jafaka, bahwa temanmu maksudnya Rasulullah qad jafaka telah berpaling darimu. Walam yaj'alkallahu bidari hawani wala madyatin, sementara Tuhanmu sendiri tidak menjadikanmu seorang yang hina dan tersia-sia. Falhaq bina nuwasika, oleh karena itu datanglah ke negeri kami, niscaya kami akan menolongmu. Nah, ieu gogodanya Pak, keur dihukum aya nu ngajak kaluar ti Madinah tangtos kaluar tina Islam. Faqultu hina qara'tuha, nya satos dibaca, wa hadhihi aidon minal balai fatayammamtu bihat tanur fasajartuha. Surat ini merupakan satu bencana bagiku, lalu aku bakar surat itu ke tempat pembakaran api. Gitu ya Pak, diduruklah gitunya moal kagoda. Hatta idza madot arba'una min khamsina. Nah, setelah berlalu selama 40 hari dari 50 hari pengucilan, gitu ya. Wastal basal wahyu, dan wahyu belum turun. Nah, belum diputuskan. Ida tiba-tiba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaktini,
Tiba-tiba ada seorang utusan Rasulullah mendatangiku seraya berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Rasulullah memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Nah, berarti hukuman ini tidak berlaku bagi istri asalnya. Gitu ya. Tidak berlaku. Tapi di hari ke-40 istrinya harus dijauhi. Nah, maka Ka'ab bertanya, utallikuha ammadza af'al. Apakah aku harus menceraikannya atau bagaimana? Qala, utusan itu menjawab, la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Gitu ya. Tidak usah menceraikan, tetapi jauhilah dia dan jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalika. Dan Rasulullah pun mengirim utusan kepada dua sahabatku, yaitu Murarah dan Hilal, dengan perintah yang sama. Maka Ka'ab bin Malik, faqultu li imro'ati, lalu aku berkata pada istriku, ilhaqi bi ahliki, pulanglah kepada keluargamu. Diuihkeun, Pak. Fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amri. Sementara tinggallah kamu di sana hingga datang keputusan Allah. Pajaat imro'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu. Di sisi lain, istri Hilal bin Umayyah menghadap Rasulullah memohon kepada Nabi lalu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun do'iun laisa lahu khadimun. Ya Rasulullah, pun lanceuk mah Hilal bin Umayyah teh jalmi anu tos sepuh, tos rempok. Do'iun oge sendiri, maksudnya tidak ada anggota keluarga yang lain. Laisa lahu khadimun, bahkan dia juga tidak punya pembantu. Pahal takrahu an akhdumahu. Ya Rasulullah, bolehkah aku melayaninya? Dak Hilal mah tos sepuh, sudah kakek-kakek, sudah tidak kuat melayani dirinya sendiri. Qala la, maksudnya tidak keberatan. Walakin la yaqrabannaki, tetapi tidak atau jangan sampai Hilal mendekatimu. Faqalat, istri Hilal menjawab, innahu wallahi ma bihi min harokatin illa syai. Demi Allah, Hilal ini sudah tidak lagi mempunyai hasrat terhadapku. Jadi istri solehah, walaupun suaminya sudah tidak ada hasrat, tetap dilayani, tetap dihormati. Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi makana illa yaumi hadza. Dan demi Allah, tidak henti-hentinya dia menangis sejak engkau melarang kaum muslimin berbicara dengannya hingga hari ini. Nah, perkataan istrinya ini maknanya dua. Satu, bisa jadi Hilal ini memang sejak awalnya sudah tidak ada hasrat lagi. Yang kedua, maknanya Hilal kehilangan hasrat kepada istrinya semenjak dilarang berbicara kaum muslimin dengannya. Jadi teraswe nangis, saking sedih
saking terus-terusan nangis tidak ada lagi hasrat kepada istrinya. Gitu ya. Nah, mendengar cerita ini, sebagian keluarga Ka'ab bin Malik berkata, "Lau ista'dzanta Rasulullah SAW pi imra'atik faqad adzina li imra'ati Hilal bin Umayyah antahdumahu." Hai Ka'ab, sok atuh cenah sami nyungkeun izin ka Rasul sapertos istri Hilal bin Umayyah supados ngalayani mairan anjeun ngaulaan. Maka saur Ka'ab, la moal cenah astadzintu fiha Rasulullah SAW. Aku tidak akan meminta izin untuk istriku kepada Rasulullah. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah SAW. Aku tidak tahu apa yang akan disabdakan Rasulullah kepadaku, gitu ya, apabila beliau meminta izin. Wa ana rajulun syabun, sedangkan aku seorang yang masih muda. Gitu ya. Palabistu bidzalika asyra layalin, maka itu terjadi selama 10 hari. Pakamula lana khamsuna lailatan, maka genaplah sudah bagi kami 50 hari. Min hina nuhiya an kalamina, sejak ada larangan orang-orang berbicara dengan kami. Nah, sudah 50 hari. Summa di hari ke-51, summa sholaitu sholatal fajri. Kemudian pada hari ke-50 ini namanya Sobahal khamsina laila, aku melaksanakan sholat subuh ala dhuhri baitin min buyutina, di atas salah satu rumah kami. Nah, berarti teka masjidnya Pak, sholat subuhnya di bumi. Nah, pabaina ana jalisun, ketika aku duduk ala hali, gitu ya, dalam kondisi seperti yang Allah sebutkan, allati dzakarallahu ta'ala minna, yang Allah sebutkan mengenai kami. Qad daqat alayya nafsi, pada saat itu hatiku sangat resah. Wa daqat alayyal ardu, dan bumi yang demikian luas seakan sempit bagiku. Sami'tu sauta sharihin au fa'ala sal'in. Nah, ketika hati sempit itu Pak, teu kabayang 50 hari teu aya nu naros, lamun butuh beas kumaha Pak? Mun butuh minyak, mun aya namanya, butuh gas, meser bensin. Nah, gitu ya, isyarat we terus gitu ya. Nah, teu kabayang gitu ya, luar biasa. Maka aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Ya Ka'ab bin Malikin, wahai Ka'ab bin Malik, absyir, bergembiralah. Wah, gitu ya. Kabayang tika jauhan gitu ya. Ya Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Gitu. Fakharartu sajidan, seketika aku tersungkur bersujud syukur. Wa arabtu an qad jaa farajun, dan aku tahu bahwa jalan keluar dari masalah kami telah datang. Nah, setelah itu fa'adzana Rasulullah SAW annas. Rasulullah SAW pun memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin bitaubatillahi azza wa jalla alaina, bahwa Allah yang maha agung dan maha tinggi menerima taubat kami bertiga hina sholatal fajri. Nah, khobar itu disampaikan oleh beliau setelah beliau melaksanakan sholat subuh. Padhahaban nas yubasyirunana, maka kaum muslimin pun berbondong-bondong
sekota Madinah. Nah, pasukan wae 30.000 nya Pak. Tadinya ditambah sareng istri-istrina, ditambah sareng putra-putrana. Wah, kabayang tah alut ngabandalet. Mereka pergi untuk menyampaikan kabar untuk memberikan ucapan selamat. Nah, gitu ya, kepada Ka'ab bin Malik dan Murarah dan Hilal. Gitu ya, dan mereka pun gitu ya, saling menjabat tangan. Waraqaldo rajulun ilayya farosan. Bahkan ada seorang laki-laki yang datang menunggang kuda menemuiku. Wasa'a sa'in min aslam, dan ada seorang dari Bani Aslam yang lari kepadaku. Kibali wa aufa 'alal jabil, dan naik ke atas bukit dan berteriak gitu ya. Wa kana sautu asra'a minal faros, dengan suara yang keras. Dan suara itu lebih cepat daripada larinya kuda. Nah, jadi aya jalmi anu naik kuda, nah, saking atoh Ka'ab bin Malik tos ditampi tobat. Nah, aga oge nu lumpat ka luhur gunung ngajorowok satarik-tarikna. Ngumumkeun rehna Ka'ab bin Malik parantos ditampi tobatna. Palamma ja'ani, maka ketika datang gitu ya, alladzi sami'tu sautahu yubasyiruni, orang yang aku dengar suaranya memberi kabar gembira itu, panaza'tu lahu saubayya, aku segera melepaskan kedua bajuku, pakasautuhuma iyahu bibisyaratihi, dan aku berikan kepadanya sebagai hadiah atas berita gembira yang disampaikannya itu. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma izin. Padahal demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa selain keduanya. Nah, jadi pas perang Nabi perang Ka'ab bin Malik ceyah gitu ya. Dalam jangka 2 bulan, Nabi perang 50 hari ditambah boikot 50 hari, berarti 100 hari Ka'ab bin Malik jatuh miskin. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya diboikot dalam arti ngobrol, ekonominya juga diboikot. Sampai-sampai tidak punya pakaian kecuali yang dipakai. Wah, ngerinya Pak. Gitu, luar biasa. Tetapi saking gembira, pakaiannya disodakohkan kepada utusan Nabi. Nah, maka setelah itu Ka'ab bin Malik meminjam pakaian, lalu berangkat untuk menghadap Rasulullah, dan kaum muslimin menyambut kedatangan Ka'ab dan mengucapkan selamat atas diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Gitu ya, ada yang mengucapkan selamat gitu ya Pak. Terus sepanjang jalan, dan sesampai di masjid, Rasulullah sedang dikelilingi oleh para sahabat. Nah, ketika Ka'ab datang, Thalhah bin Ubaidillah berdiri langsung dan berlari-lari kecil segera menyambut Ka'ab bin Malik, menjabat tangan dan memberikan ucapan selamat. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari golongan kaum muhajirin yang berdiri selain Thalhah. Karena itulah aku tidak bisa melupakan kebaikan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, kemudian ketika Ka'ab mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah menyambut Ka'ab dengan wajah yang berseri-seri. Ai tadi mah kumaha Pak? Salam wae teu dijawab. Ka'ab melong ka Nabi ngabalieu. Nah, ayeuna mah gitu ya, disambut
salamnya dijawab dan disambut dengan wajah yang berseri-seri. Bahkan Nabi bersabda kepada Ka'ab, "Absir bi khairi yaum marra 'alaika mundu waladatka ummuk." Bergembiralah karena hari ini merupakan hari terbaik bagimu sejak kamu dilahirkan ibumu. Nah, maka Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah berita ini diterimanya taubatku ini dari engkau atau dari sisi Allah?" Maka Nabi menjawab, "La bal min indillahi azza wajal." Bukan dari sisi Nabi, melainkan dari sisi Allah. Artinya Ka'ab bin Malik menjadi asbabun nuzul, menjadi sebab turunnya ayat berkenaan taubatnya Ka'ab, dan akan dibaca, dikisahkan, diulang, diceritakan sepanjang zaman. Gitu ya Pak? 50 hari tidak ikut perang, 50 hari diboikot, dengan godaan akan diajak oleh Raja Ghassan, diberi fasilitas yang luar biasa, tapi menolak dan bertahan selama 50 hari, bahkan sampai istrinya pun harus dijauhi, hartanya pun tinggal pakaian yang dipakai, tetapi berkat kejujuran dan kesabarannya, Ka'ab bin Malik diterima taubatnya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gitu ya, Rasulullah pun gembira hatinya, wajahnya terlihat bercahaya, bahkan seolah-olah seperti cahaya bulan. Maka Ka'ab bin Malik berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh termasuk taubatku, aku akan menyerahkan seluruh hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya." Namun Rasulullah SAW bersabda, "Simpanlah sebagian hartamu, jangan semuanya disedekahkan, itu lebih baik bagimu." Maka Ka'ab bin Malik menyisakan harta dari sisa-sisa bagian di perang Khaybar. Maka selebihnya sebagai rasa syukur kepada Allah disedekahkan, dan berjanji tidak akan berbicara selain yang benar selama sisa hidupku. Allahu Akbar. Jadi luar biasa apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik gitu ya, kejujurannya melahirkan kenikmatan yang luar biasa. "Demi Allah," kata Ka'ab, "aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang Allah uji dengan ucapan jujur sejak aku mengucapkan hal itu di hadapan Rasulullah lebih baik dari apa yang Allah Ta'ala ujikan kepadaku. Demi Allah, sejak aku berjanji kepada Rasulullah hingga sekarang gitu ya, aku tidak pernah sengaja berbohong, dan aku berharap semoga Allah menjagaku dalam sisa hidupku." Gitu ya. Nah, maka di antara ayat gitu ya yang menyatakan bahwa Ka'ab bin Malik itu diterima taubatnya, yaitu di surah At-Taubah gitu ya. Tinggal dinamai surah At-Taubah. Nah, maka pelajaran gitu ya yang luar biasa dari Ka'ab bin Malik gitu ya. Jadi yang pertama, kita harus jujur gitu ya Pak, terhadap kesalahan yang kita lakukan, manakala kita harus jujur di dalam. Maksudnya bagaimana?
Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa menceritakan kepada orang lain apabila dosa itu sudah ditutup atau aib itu sudah disembunyikan oleh Allah. Tidak boleh diceritakan. Tapi dalam aspek-aspek tertentu harus diceritakan atau harus diketahui oleh orang lain. Yang kedua, kita harus menerima konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, seberat apapun konsekuensinya itu, selama kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mudah bagi Allah untuk menerima taubat kita dan juga mengembalikan, bukan hanya mengembalikan ya Pak, menambah gitu ya Pak, dengan sesuatu yang jauh melebihi pikiran kita. Nah, ya. Kemudian di antara sunnah gitu ya, mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, makanya aya istilah syukuran ya Pak. Syukurannya naon? Tuang. Masihan tuang gitunya syukuran teh. Nah, mungkin itu memang syukuran tapi bukan sepenuhnya syukuran gitu ya. Tapi itu mah satu bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yaitu berbuat baik kepada sesama, kepada orang lain. Nah, maka bila hari ini kita mengalami kesulitan, mengalami atau menghadapi berbagai macam masalah, maka hal yang pertama harus kita ingat adalah dosa. Dosa kita, bukan dosa orang lain. Jangan langsung menyalahkan Allah. Qadarullah, motor ical. Qadarullah, tabungan kaanggo. Qadarullah, uang yayasan kacanak, kapeserkeun mobil. Nah, jangan menyalahkan takdir, sebab di sana ada kemampuan bagi kita untuk memilih, untuk berikhtiar. Qadarullah abi salingkuh. Tidak mungkin ya Pak. Sebab selingkuh itu direncanakan. Nah, selingkuh itu direncanakan. Tidak ada orang yang keluar dari rumah kemudian dia berniat saya mau selingkuh. Tidak. Tapi berawal dari kesempatan. Kemudian terus berlanjut sampai naudzubillah check in di hotel, tentu melalui proses-proses yang panjang. Nah, artinya tidak ada khilaf dalam selingkuh. Nah, seperti itulah contoh ya Pak. Nah, maka ketika ada masalah yang harus kita ingat pertama kali adalah dosa kita. Nah, bisa jadi ini adalah teguran dari Allah. Dan di sisi lain kesempatan dari Allah untuk kita bertobat. Sebab manakala kita bertobat, Allah amat gembira, yang gembiranya melebihi orang yang menemukan barang yang hilang di perantauan. Dan Allah senantiasa membentangkan tangannya bagi hamba yang bertaubat, kecuali dalam dua keadaan. Ketika nyawa di kerongkongan dan ketika matahari terbit dari barat. Nah, maka sekali lagi, di satu sisi bisa jadi ini teguran dari Allah, di sisi lain bisa jadi ini adalah kesempatan yang Allah berikan agar kita bertobat, kemudian kita kembali kepada ketaatan dan menjalani sisa-sisa umur dalam ketaatan, dan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka demikian pembahasan pada malam kali ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua yang terwujud dalam amal perbuatan kita sehari-hari. Juga yang paling penting
Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Dan terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum